Permintaan lahan yang meningkat untuk pertanian dan perkebunan telah menyebabkan hilangnya hampir 50% hutan Sumatera dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Dalam perjalanan yang menyedihkan ini, berangsur-angsur menyusutnya rumah harimau. Hal ini tentu saja berkontribusi pada penurunan populasi harimau yang kini terancam punah. Di tengah tantangan ini, sekelompok ahli berupaya keras untuk menyelamatkan harimau-harimau yang tersisa. Di antara mereka, Tom Maddos dan Johanna Trihastuti, dua pahlawan lingkungan, berjuang tanpa henti untuk melindungi harimau Sumatera agar tidak lenyap dari muka bumi. Namun, konflik antara harimau dan manusia tak terhindarkan. Serangan harimau terhadap manusia seringkali terjadi ketika orang-orang melanggar batasan, memasuki wilayah hutan yang seharusnya menjadi tempat tinggal harimau. Beberapa insiden berujung pada tragedi, menambah ketegangan yang semakin mengkhawatirkan antara kedua spesies ini. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, para ranger menjalin kerjasama dengan masyarakat lokal. Mereka berusaha menangkap harimau yang mungkin berpotensi membahayakan, setelah menemukan jejak-jejak harimau di perkebunan sawit yang menunjukkan semakin dekatnya interaksi antara harimau dan manusia. Situasi semakin rumit akibat menurunnya populasi mangsa alami harimau, akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Dengan hilangnya sumber makanan, harimau terpaksa mengubah perilaku mereka dan mulai menyerang manusia demi bertahan hidup. Di Indonesia, kehilangan habitat alami ini jelas mengancam kelangsungan hidup harimau. Faktanya, dua subspesies harimau telah punah, dan ini menggambarkan betapa kritisnya kondisi yang dihadapi oleh harimau Sumatera saat ini. Tom kemudian menemukan fakta mengejutkan bahwa aktivitas penebangan kayu dilakukan secara terencana, di mana masyarakat setempat terpaksa terlibat untuk bekerja bagi perusahaan kayu. Ini menunjukkan betapa kompleks dan mendalamnya masalah yang harus dihadapi di wilayah ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, pemantauan terhadap populasi harimau dilakukan menggunakan kamera jebakan. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk menghitung jumlah harimau dan mengidentifikasi individu-individu berdasarkan pola garis pada tubuh mereka, yang sangat penting untuk melindungi habitat yang tersisa. Namun, bahaya terus mengintai. Penemuan perangkap hewan di habitat harimau menunjukkan resiko besar yang mereka hadapi. Tingginya angka kematian harimau akibat perburuan liar menambah ancaman serius bagi spesies yang sudah terancam ini. Di tengah segala kontroversi ini, Salma, seekor harimau betina yang dituduh telah membunuh 3 orang, kini mendapati dirinya berada di kebun binatang Jambi. Kehadirannya menarik perhatian publik, dan rumor mengenai jumlah korban terus beredar di masyarakat, menciptakan spekulasi yang tidak kunjung padam. Tom berkomitmen untuk melakukan translokasi terhadap Sasa, seekor harimau jantan, dengan harapan bisa mengurangi konflik antara manusia dan harimau. Proses ini melibatkan pemasangan kalung GPS untuk memantau pergerakan harimau setelah dilepaskan kembali ke alam liar. Namun, setelah dilepas, Sasa mengalami kesulitan awal dalam memberikan informasi dari kalung GPS, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan tim konservasi. Tetapi tak lama kemudian, kalung tersebut berhasil mengirimkan data pergerakannya kembali ke Taman Nasional, membawa sedikit harapan. Di sisi lain, Salma yang dirawat di kebun binatang menghadapi masalah kesehatan serius yang memerlukan perhatian medis segera. Ini menggambarkan betapa rentannya hewan yang hidup dalam penangkaran, di mana kondisi kehidupan mereka seringkali tidak ideal. Selanjutnya, perhatian khusus harus diberikan pada makanan dan nutrisi Salma di penangkaran. Agar tetap sehat, pola makan mereka harus disesuaikan, mengingat mereka tidak akan pernah bisa berburu di alam liar lagi akibat kondisi tak menguntungkan di penangkaran. Taman Safari kini menjadi pusat penangkaran yang sangat penting bagi harimau Sumatera, terutama untuk spesies yang terancam punah ini. Melalui program pembiakan yang dijalankan, mereka berperan krusial dalam melestarikan gen harimau agar tetap bertahan. Saat ini, jumlah harimau Sumatera di penangkaran mencapai 33 ekor, dan salah satunya sedang hamil. Ini memberikan harapan segar untuk peningkatan populasi harimau di masa depan, sebuah langkah penting untuk melindungi spesies ini. Namun, ada tantangan lain yang dihadapi. Kelahiran anak harimau yang ditolak oleh ibunya semakin memperkuat gen harimau Sumatera. Tim di taman bekerja keras, merawat dan memberi makan anak-anak tersebut setiap 4 jam, memastikan mereka mendapatkan perhatian yang dibutuhkan. Database genetik harimau di pusat konservasi menjadi sangat penting, mencegah perkawinan sedarah dan membantu menjaga keberagaman genetik serta kesehatan populasi harimau di masa mendatang. Ini semua dilakukan demi masa depan yang lebih baik bagi harimau-harimau ini. Analisis DNA juga dilakukan untuk mencocokkan Salma dengan pasangan yang tepat untuk berkembang biak.
Proses ini menjadi sangat vital dalam menjaga keberlanjutan spesies harimau yang tersebar di wilayah ini. Namun, kondisi yang tidak baik di kebun binatang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan Salma. Upaya untuk merelokasikan Salma ke fasilitas yang lebih baik dipandang sebagai langkah yang dapat mempercepat proses pemulihannya. Praktik memberi mangsa hidup di fasilitas baru juga terbukti efektif, membantu harimau mempertahankan insting berburu mereka. Ini semua sangat penting untuk memastikan bahwa, ketika waktunya tiba, mereka dapat bertahan hidup di habitat alami setelah dilepas kembali. Tentu saja, perburuan ilegal tetap menjadi ancaman yang nyata, tidak hanya bagi harimau tetapi juga untuk mangsanya. Oleh karena itu, pengendalian perburuan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Perusakan habitat oleh manusia menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup harimau Sumatera. Mereka memerlukan ruang yang cukup untuk hidup dan berkembang biak, agar dapat terus menjadi bagian dari ekosistem yang berharga ini. Akhirnya, rekaman terbaru menunjukkan bahwa harimau Sumatera masih ada di alam liar, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Perlindungan hutan yang tersisa menjadi kunci untuk masa depan mereka, memberi harapan bahwa spesies ini tidak akan punah selamanya. Perburuan liar menjadi ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan hidup harimau. Mengakibatkan penurunan populasi yang drastis, hal ini juga memberikan dampak negatif yang luas terhadap ekosistem di sekelilingnya. Tanpa harimau, keseimbangan lingkungan terganggu, menciptakan domino efek yang merugikan banyak spesies lain. Di tengah krisis ini, proyek konservasi yang dipimpin oleh Tommy Winata muncul sebagai harapan. Meskipun metode yang diambil terbilang kontroversial, upaya mereka untuk mengembalikan harimau ke habitat alami sangat penting. Pendekatan ini melibatkan pemindahan penduduk lokal, langkah yang diharapkan dapat mengurangi konflik antara manusia dan harimau. Namun, keberhasilan proyek ini bukan hanya ditentukan oleh pemindahan penduduk. Pembangunan infrastruktur, seperti sekolah dan klinik, menunjukkan bahwa tujuan konservasi dan pengembangan komunitas dapat berjalan beriringan. Masyarakat memperoleh manfaat dari kedua sisi ini, menciptakan situasi win-win yang diharapkan akan bertahan lama. Sayangnya, krisis lingkungan di Sumatera jauh lebih kompleks. Aktivitas industri, seperti penebangan hutan untuk perkebunan kelapa sawit dan produksi pulp serta kertas, mengakibatkan pengurangan hutan yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, hampir 70% hutan hujan hilang, menciptakan habitat yang semakin sempit bagi spesies yang tersisa. Dalam pencarian makanan, harimau yang kelaparan sering menyerang perkebunan dan desa, yang memicu reaksi brutal dari manusia. Situasi ini menciptakan siklus pembunuhan harimau yang membahayakan tidak hanya kehidupan harimau, tetapi juga manusia dan hewan lainnya di sekitar. Keterikatan yang berbahaya ini terus berlanjut, memperburuk krisis. Dihadapkan dengan tantangan besar, program rehabilitasi harimau harus mengatasi kekhawatiran penduduk lokal mengenai kemungkinan serangan. Dalam beberapa tahun terakhir, 5 harimau yang terlibat dalam konflik telah dirilis kembali ke alam, tetapi tantangan yang ada tetap mengancam keberhasilan upaya konservasi. Ibu harimau memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup anak-anaknya. Susu yang kaya akan protein ini, mampu meningkatkan berat badan anak harimau, hingga 4 kali lipat dalam bulan pertama hidup mereka. Dalam alur kehidupan mereka, hubungan ini menjadi sangat vital. Namun, proyek rehabilitasi harimau di Sumatera tidaklah tanpa risiko. Proses melepas harimau ke alam liar dapat membawa bahaya bagi penduduk desa di sekitar cagar alam. Oleh karena itu, setiap langkah harus diambil dengan penuh pertimbangan dan perencanaan yang matang. Salah satu aspek yang tak kalah penting adalah pelatihan untuk para ranger yang bertugas menjaga harimau. Mereka harus memiliki keterampilan bertahan hidup yang mumpuni serta pengetahuan mendalam mengenai perilaku pemburu liar. Kesiapan mereka sangat memengaruhi keselamatan harimau dan manusia di sekitarnya. Perburuan liar terhadap harimau tetap menjadi ancaman terbesar bagi eksistensi spesies ini di seluruh dunia. Keberadaan kelompok kriminal terorganisir semakin memperburuk keadaan ini, membuat usaha konservasi menjadi semakin mendesak dan kompleks. Di Taman Alam Tumbling, tim ranger melaksanakan patroli pintar untuk melindungi harimau dari ancaman perburuan. Pengetahuan yang mendalam tentang hutan menjadi sangat penting dalam misi ini, karena setiap langkah yang diambil dapat menentukan nasib banyak harimau. Persiapan untuk melepas harimau yang berkonflik ke alam liar menunjukkan urgensi akan upaya konservasi ini. Memahami populasi harimau dan kondisi kesehatan mereka menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan proyek konservasi yang sangat diperlukan ini.
Tim konservasi telah mengatur hampir 200 kamera untuk memantau kehadiran harimau di habitat mereka. Hal ini bukan hanya penting untuk memahami perilaku dan pola pergerakan harimau, tetapi juga untuk memetakan kebutuhan mereka di alam liar. Setiap harimau memiliki pola garis yang unik, mirip dengan sidik jari pada manusia. Dengan cara ini, tim dapat mengidentifikasi dan melacak setiap individu harimau, memastikan bahwa mereka tetap aman dan terlindungi di habitatnya. Menariknya, kamera juga menangkap momen-momen ketika harimau berbagi jalur dengan hewan lain, termasuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekhawatiran, interaksi antara harimau dan masyarakat sekitar tidak selalu berujung pada konflik. Tim medis melakukan pemeriksaan menyeluruh pada seekor harimau bernama Panti, termasuk pengambilan darah untuk tes parasit dan pemeriksaan gigi. Kesehatan gigi menjadi sangat penting bagi harimau untuk bertahan hidup di alam liar, menjadi bagian dari strategi pemulihan mereka. Namun, kekhawatiran tim meningkat ketika pernapasan Panti mulai melemah setelah proses sedasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam. Apakah Panti cukup kuat untuk dilepaskan kembali ke habitatnya? Sebuah pertanyaan yang penuh kekhawatiran dan harapan. Setelah melalui banyak pertimbangan, persiapan untuk pelepasan Panti ke alam liar akhirnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Dengan proses yang panjang dan penuh tantangan, keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya konservasi. Selain itu, penting untuk mengatur jadwal pengiriman data melalui kerah GPS. Langkah ini memungkinkan tim untuk memantau harimau secara efektif selama 4 bulan ke depan. Data yang diperoleh akan sangat berharga untuk penelitian lebih lanjut dan pemantauan perilaku mereka. Namun, risiko bagi masyarakat sekitar tetap ada saat harimau dilepaskan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan peringatan kepada penduduk agar tidak beraktivitas sendirian di hutan. Upaya ini mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap keselamatan manusia. Akhirnya, tantangan yang dihadapi harimau muda saat mereka beradaptasi dengan kehidupan liar menjadi fokus utama dalam penelitian konservasi. Ketidakpastian perilaku hewan setelah dilepaskan memberikan gambaran tentang tantangan yang harus dihadapi di masa depan, membuat kita semakin sadar akan pentingnya menjaga ekosistem ini.